Dunia saat ini seolah memaksa kita untuk terus berlari mengejar standar yang tidak ada habisnya. Seringkali kita merasa tertinggal jauh di belakang. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul saat melihat pencapaian orang lain, yang kemudian berubah menjadi suara-suara tajam di dalam pikiran kita. Kamu tidak cukup pintar, kamu tidak semenarik mereka, kamu tidak akan pernah berhasil. Rasa insecure seringkali mencuri ketenangan kita. Kita menjadi sibuk menutupi kekurangan dan berusaha keras menjadi orang lain hanya agar dianggap berharga. Kita merasa nilai diri kita tergantung pada berapa banyak orang yang memuji atau seberapa hebat pencapaian kita. Hingga akhirnya kita kehilangan jati diri yang sebenarnya. Saudaraku, jika hari ini kamu merasa kecil dan tidak berarti, ingatlah satu hal. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian dunia, melainkan oleh siapa yang membentukmu. Dalam kitab suci ada seorang tokoh bernama Gideon. Ketika Tuhan memanggilnya untuk menyelamatkan bangsanya, reaksi pertama Gideon adalah rasa tidak percaya diri yang luar biasa. Ia berkata, "Ah, Tuhanku, dengan apakah aku menyelamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Gideon merasa tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Namun, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tuhan tidak melihat Gideon yang penakut. Tuhan memanggilnya dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak melihat apa yang terlihat oleh mata manusia. Firman-Nya mengingatkan kita, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, kamu tidak diciptakan secara kebetulan. Kamu diciptakan dengan sengaja dan penuh kasih. Rasa insecure adalah pencuri yang merampas rasa syukur atas keunikan yang Tuhan berikan padamu. Ingatlah janji Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam iman Katolik kita diajak untuk melihat diri kita sebagai bait Roh Kudus. Berhenti membandingkan. Setiap bunga mekar pada waktunya sendiri. Fokuslah pada perjalanan yang Tuhan berikan khusus untukmu, bukan pada garis finish orang lain. Akui kelemahanmu, jangan takut pada kekuranganmu. Rasul Paulus pernah berkata bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kelemahanmu adalah tempat di mana kasih karunia Tuhan bekerja. Saudaraku, berhentilah mencoba menjadi orang lain hanya untuk dicintai. Tuhan mencintaimu apa adanya, dengan segala luka dan ketidaksempurnaanmu. Malam ini, lepaskanlah segala tuntutan dunia yang melelahkan itu, dan kembalilah ke dalam pelukan hangat Bapa yang memanggilmu anak yang terkasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah membentuk kami sejak dalam kandungan ibu kami dengan begitu ajaib. Ampunilah kami jika seringkali kami merasa kurang dan meragukan keindahan mahakarya-Mu dalam diri kami sendiri. Tuhan Yesus, sembuhkanlah luka hati kami akibat perkataan orang lain atau kegagalan masa lalu yang membuat kami merasa tidak berharga. Berilah kami mata-Mu untuk melihat diri kami sendiri, agar kami sadar bahwa di mata-Mu kami sangat berharga dan dicintai. Kuatkanlah hati saudaraku ini,
Ingatkanlah dia bahwa ia tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai olehmu. Jadikanlah ia pribadi yang percaya diri, karena ia tahu bahwa engkau selalu menyertainya. Bunda Maria, Bunda yang rendah hati, bantulah kami untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang Tuhan percayakan kepada kami, tanpa perlu merasa iri atau kecil hati. Doa ini kami sampaikan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.